Bertemu lagi dengan saya Hairudin di tutorial Google Classroom. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Oke, setelah kita selesai mengupload seluruh video atau audio yang akan kita gunakan di soal listening, kemudian saya akan beralih ke kelas. Saya akan akses kelasnya, kemudian klik tugas kelas. Nah, di sini sudah ada soal matematika di sesi 1, kita akan menambahkan di sesi 2, klik buat, kemudian klik tugas kuis. Di sini saya ketik sesi 2, bahasa Inggris multimedia. Kemudian di bagian petunjuknya, kita akan menggunakan lagi petunjuk yang sudah saya ketik sebelumnya di notepad. Klik 2 kali, kemudian kita blok. Kita klik kanan, pilihnya copy, close. Kemudian di sini saya akan pastekan, klik kanan di sini, klik paste. Kemudian di bagian sebelah kanan, saya atur dulu waktunya, jumlahnya menjadi 400. Tenggat waktunya saya rubah ke tanggal 13 juga sama dengan yang matematika. Kemudian waktunya saya buat ke jam 12.00 waktu akhirnya. Karena di sini tentunya kita harus menyesuaikan untuk waktu absennya akan menjadi 9.30, yang ini menjadi jam 10.00, kemudian yang sebelah sini jadi jam 10.00 jam mulainya, dan jam selesainya karena 2 jam berarti kita masukkan angka 12. Jadi angka 12.00 ini didapat dari waktu akhirnya ini, ya, yang di tenggat waktu ini. Kemudian di bagian topik kita klik, pilihnya hari Senin. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan klik blank quiznya. Disinilah kita akan membuat soal bahasa Inggrisnya. Pertama saya akan kasih nama filenya dulu, kita blok. Kemudian harinya saya tetap masukkan, Senin, bahasa Inggris, jurusannya saya masukkan. Kemudian di sininya saya blok juga sama, klik kanan, copy, kita pindahkan ke sini. Kita hapus dulu, baru klik kanan di sini, pastekan ke sini. Di bagian bawahnya saya kuatkan lagi harinya, Senin, 13 April 2020. Kemudian di bagian bawahnya saya masukkan nomor absen. Nomor absen saya jadikan jawaban singkat. Kemudian saya validasi dulu di sini. Klik yang titik-titik ini, validasi. Kemudian saya jadikan angka lebih dari 0. Wajib diisinya kita aktifkan, ya. Tambahkan lagi untuk nama. Sama, jawaban singkat. Secara otomatis biasanya kalau kita sering menggunakan nama ini sebagai jawaban singkat, sistem akan mendeteksi, akan merubahkan langsung menjadi jawaban singkat, atau kita klik sendiri, pilih jawaban singkat, gitu. Wajib diisinya kita aktifkan. Berikutnya, kelas. Untuk kelasnya saya pilihnya drop down. Klik. Seperti itu. Kemudian wajib diisi, kita aktifkan. Nah, berikutnya saya baru akan memasukkan section. Nah, section ini baru kita buka dulu soalnya. Klik 2 kali soalnya. Oke, sekarang saya akan menduplikat yang bagian listening. Saya blok seperti ini. Klik kanan copy atau menggunakan copy yang di sini. Kemudian saya pindah ke sini dan klik di bagian ini. Langsung saja klik kanan paste ke sini. Otomatis tertimpa, ya. Kemudian di bagian bawahnya kita masukkan untuk bagian yang bawahnya. Kita copy, pindah ke sini, klik kanan, pastekan ke sini. Oke, satu sudah, kita lihat lagi strukturnya. Ini judul. Nah, untuk judul seperti ini kita bisa menggunakan label, ya. Labelnya yang ini. Klik di sini. Kita ketik dulu, kita copy dulu yang bagian part 1 ini. Kita copy, pindahkan ke sini, pastekan langsung ke sini. Di
di bagian bawahnya. Nah, untuk questionnya yang ini kita copy, pindah ke sini. Nah, saya tidak menulis di bawah karena ini ada dua, ini saya anggap jadi kepalanya, dan yang di bawah saya anggap menjadi keterangannya. Makanya saya di sini akan menambahkan teks baru. Ya, di sini. Kemudian saya akan klik kanan di sini, pastekan ke sini, ke judul. Baru bagian bawahnya saya anggap ini sebagai description dari atas, gitu ya. Saya copy, kemudian saya pindahkan ke bagian bawahnya. Saya pastekan ke sini. Titik, ya. Oke. Kemudian di bagian bawah saya jadikan satu spasi saja di sininya, karena saya untuk bagian ini saya akan duplikat menggunakan snipping tool, ya. Caranya saya klik di bagian atas dulu, klik di sini, ketik snip di bagian ini, akan muncul snipping tool. Saya klik kanan, saya pindahkan dulu. Jika snipping toolnya sudah tidak ada di taskbar, saya pin to taskbar dulu supaya pindah ke sini. Ya. Kita klik di sini. Kemudian dari mulai example, saya blok seperti ini. Jadi untuk ini saya jadikan gambar saja. Seperti ini. Saya simpan. Kemudian saya simpan di folder yang sama di bahan tutor ini. Saya ketik angka 1 saja untuk mempermudah. Klik save, ya, dengan tipenya JPG. Seperti itu, saya close aja. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Di bagian ini saya tambahkan gambar. Ini ya, tambahkan gambar. Klik di sini. Kita cari di mana letaknya, ke bahan tutor, ke angka 1, saya tekan open. Ya, sudah masuk gambarnya. Ini untuk contohnya. Kemudian kita lihat dulu di bagian soalnya, bentuk soalnya. Nah, di bagian ini kita baru akan memulai membuat soalnya. Nah, untuk membuat soalnya berarti kita harus tambah label lagi untuk judulnya. Untuk memasukkan let's begin-nya ini, ya, saya masukkan, kita copy, klik kanan paste, baru menambah pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama yang ini. Nah, untuk pertanyaan pertama ini yang gambarnya saya harus snipping tool. Gambarnya kita snipping tool. Kita simpan ini sebagai satu lagi. Kemudian kita masukkan. Jadi saya memasukkannya satu-satu supaya tidak ada yang terlewat, ya. Kita copy dulu bagian judulnya, saya masukkan ke sebelah sini, klik kanan pastekan. Number 1. Lihat di sebelah sininya ada nomornya. Jadi supaya lebih lengkap dan anak-anak tidak keliru, ya. Kemudian di bagian gambar, di bagian sebelah sini saya klik di sini. Nah, di sini saya masukkan gambarnya. Gambarnya yang ini. Opsinya A. Nah, kita harus mendengarkan dulu apakah opsinya sampai D atau E atau sampai C saja, ya. Kita lihat di sebelah sini di bagian contoh A, B, C, D, berarti opsinya hanya sampai D. Berarti saya harus memasukkan di bagian ini A, B, C, D, seperti itu, ya. Kemudian untuk kunci dan sebagainya saya akan lakukan nanti setelah saya memasukkan videonya. Oke, berikutnya saya akan membuat yang nomor 2 dulu. Saya akan membuatnya sampai nomor 3 dulu, ya, memasukkannya dulu. Oke, saya tambahkan pertanyaan lagi untuk memasukkan pertanyaan yang nomor 2. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Untuk gambarnya kita snipping tool, pencet new di sininya. Kemudian saya lewatkan ke gambarnya. Saya blok begini. Kemudian klik simpan. Angka 1 lagi saya klik saja, kemudian saya tekan yes untuk mereplace. Kemudian saya langsung masukkan di bagian sini. Klik. Kita klik cari, kemudian angka 1 lagi saya masukkan.
Oke, berikutnya saya pilih bagian ini A, B, C, D, seperti itu ya. A, B, C, D, kemudian saya tambahkan satu lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, yang ini kita copy, kemudian klik di sini, pastekan ke sini. Untuk gambarnya seperti biasa kita gunakan snipping tool, klik new. Kemudian kita simpan. Di file yang sama klik saja, tekan save, jawabnya yes. Saya close saja. Kemudian saya kembali ke Google Classroom, lewatkan ke sini, klik gambarnya, klik tombol cari, kemudian kita pilih satu JPG ini, tekan open atau klik 2 kali. Oke, kita tinggal memasukkan abjadnya A, B, C, D, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mulai men-setting dulu. Oke, di sini jawabannya misalnya C, misalnya ya. Selesai, jangan lupa dikasih poinnya. Klik lagi kuncinya. Nah, di sini 10, selesai. Kemudian klik nomor 2 di sini, klik kunci jawaban. Kemudian kita beri nilai dulu 10 poinnya dan kita cari jawabannya misalnya D. Selesai. Kemudian di bagian yang paling bawah, klik dulu. Kunci jawaban misalnya yang ini. Kita kasih 10 dulu dan jawabannya misalnya A. Selesai. Nah, sekarang wajib diisinya kita aktifkan. Yang ini juga sama, wajib diisinya kita aktifkan. Yang bagian atas juga sama, ini selesai dulu. Kita aktifkan dulu wajib diisinya. Nah, untuk yang bagian acak urutan ini sepertinya tidak perlu. Karena urutannya memang sudah seperti ini ya dan berkaitan dengan listening. Baiknya jangan dilakukan acak urutan opsi. Oke, berikutnya saya akan memasukkan videonya sekarang ya. Setelah judul, saya akan masukkan video di sini. Berarti saya klik dulu nih si bagian yang akan kita sisipkan, ya. Nanti videonya akan muncul di tempat setelah kita pilih, berarti di tengah-tengah sini, di bawah sini. Saya klik bagian tambahkan video. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kenapa harus video? Karena memang Google Classroom tidak menyediakan audio. Makanya saya mengakalinya dengan menggunakan video yang kita upload di YouTube ya. Nah, saya klik di channel yang udah kita siapkan. Oke, saya cari yang introduction yang ini. Klik di sini. Kemudian klik di bagian dapatkan link yang bisa dibagikan. Saya klik di sini. Klik seperti itu. Kemudian saya pindah ke soal, klik URL, klik kanan di sini, klik paste ke sini. Tunggu sampai dia muncul. Jika sudah muncul berarti sudah benar, baru kita pilih. Seperti itu. Kemudian kita ke bawah, kita cari lagi di tempat yang kita inginkan. Berarti di bagian ini, di bawah yang ini, berarti harus saya klik dulu. Harus saya klik dulu, baru saya sisipkan videonya. Di bagian URL sini. Kembali saya buka channelnya, saya cari pertanyaan nomor 1. Terlihat di sini ada parameternya ya, indikatornya. Number 1, number 2, number 3, kelihatan di sana ada introduction, berarti yang ini, picture number 1. Klik di sini, klik pilihan dapatkan link yang bisa dibagikan. Baru setelah itu saya klik ke sini lagi, klik URL, klik kanan di sini, pastekan ke sini. Picture number 1 sudah betul, pilih. Berikutnya di bagian bawahnya, saya cari lagi, saya akan scroll ke sini. Berarti saya harus memasukkannya di sini, ya di bagian bawah ini. Nah, baiknya supaya tidak membingungkan, bagian sini sebaiknya dipisah saja yang ini. Di blok, klik kanan, cut saja. Saya pindahkan ke atas ini, di bagian judulnya saja masukkan di judul video, klik kanan, pastekan ke sini. Seperti itu, ya. Kemudian di bagian yang ini juga sama, saya tambahkan
kliknya di sini yang di pertanyaan nomor 1, baru saya tambahkan video. Setelah itu saya kembali ke channelnya, saya pilih pertanyaan nomor 2, klik di sini di titik-titik ini, dapatkan link yang bisa dibagikan, pindah ke bahasa Inggrisnya, baru klik URL, klik kanan, paste di sini. Kalau sudah benar, kita klik pilih. Nah, untuk judulnya kita kopikan dari yang sini. Seperti itu. Klik di sini, klik kanan, paste ke situ, ya. Oke. Berikutnya yang bagian bawahnya juga sama. Sudah benar saya klik di pertanyaan nomor 2. Untuk memasukkan video nomor 3, saya harus klik pertanyaan nomor 2. Klik YouTube-nya. Kemudian kembali ke channel YouTube-nya. Cari yang pertanyaan nomor 3 ini. Klik di titik-titik, dapatkan link. Kembali ke sini. Klik URL, klik kanan di sini, pastekan ke sini. Kalau sudah benar, kita pilih. Untuk judulnya, kita cut lagi dari bagian yang ini. Klik kanan, cut. Kemudian klik di sini, klik kanan, paste. Oke, sudah selesai pembuatan soal berbentuk listening. Kita akan klik yang terakhir, di pertanyaan yang terakhir untuk listening. Kemudian tambahkan section. Nah, seperti itu. Nah, saya akan scroll. Anggaplah saya sudah membuat seluruh yang bagian listening sebanyak 15 soal biasanya ya. Saya tidak akan membahas lagi karena caranya sama seperti itu. Nah, ini adalah indikator bahwa listening sudah selesai ya. Berarti saya harus memasukkan yang bagian reading sebelah sini. Saya akan kasih tanda dulu di sininya bagian reading. Reading section. Saya cek bagian atas, apakah di atas ada listening section. Setelah ini ya sudah ada ya. Sudah kita bagi menjadi 2, reading section dan listening section. Berarti saya tambahkan aja section gitu ya. Oke, saya tambahkan lagi di bagian bawahnya untuk judul. Judulnya mengacu ke sini. Berarti saya harus memasukkan gambar nih ya. Saya akan buat gambar saja bentuknya karena di Google Classroom atau di Google Form tidak mengenal paragraf seperti ini. Saya harus memotong. Saya gunakan snipping tool. Saya pilih new, kemudian saya potong. Questionnya tidak saya masukkan. Itu akan saya jadikan sebagai judul gambar nantinya. Seperti itu. Kemudian kita save. Tetap menggunakan angka 1 saja supaya tidak memperbanyak file nantinya. Yes saja. Kemudian saya close. Setelah itu saya copy dulu yang bagian judulnya, yang ini. Klik kanan copy. Kemudian di bagian sini kita tambahkan di bagian label, di bagian gambar ya, tambahkan gambar. Saya cari gambarnya dulu, yang ini nomor 1 tadi. Saya open. Kita scroll ke bawah. Saya blok seperti ini. Kemudian kita copy. Kita pindahkan ke sini. Klik kanan, pastekan ke sini. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi bagian bawahnya. Nomor 16. Berarti ini kita masuk ke pertanyaan biasa. Blok saja di situ. Terus di copy pilihan ininya. Nah, tambahkan pertanyaan baru. Kita memasukkan pertanyaan yang seperti biasa. Seperti itu. Kemudian bagian jawabannya. Saya tidak akan mensertakan ABC-nya. Saya hapus ABC-nya. Saya langsung blok. Ini berarti opsinya hanya sampai D. Kita copy. Kita pindahkan ke sini. Klik saja di sini. Klik kanan, paste. Maka pilihannya semua akan pindah ke bawah. Seperti itu. Kita langsung saja, misalnya anggaplah ini jawabannya. Misalnya C, misalnya ya. Saya pilih C. Kemudian angka 10. Klik selesai. Wajib diisi. Kemudian boleh diacak yang ini, acak urutan ya, seperti itu. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi pertanyaan baru di bawahnya. Karena ini refernya ke nomor 16 sampai 18 ya. Berarti saya harus memasukkan jangan lupa kalau di sananya ada nomor,
nomor soal, berarti di sini juga harus ada nomor soal. 16 titik, seperti itu. Untuk menandai bahwa ini pertanyaan yang menggunakan paragraf ini sumbernya. Oke, sekarang tambahkan lagi yang baru tadi sudah di sini, klik di sini di bawah. Saya blok bagian pertanyaan atas ini. Kita copy. Klik kanan di sini kita pastekan. Jangan lupa memasukkan angka 17 titik jika 17-nya hilang. Kemudian untuk pilihannya kita hapus, klik backspace, klik backspace, klik backspace. Kemudian kita copy aja, kita blok. Kita klik copy. Kembali ke Google-nya, klik kanan, paste di sini. Langsung kunci jawabannya, anggaplah ini A misalnya ya. Kita ketik 10, klik selesai, dan wajib diisi. Jangan lupa diacak urutannya, seperti itu. Anggaplah saya sudah membuat sebanyak 40 soal, kemudian saya lakukan setting. Di bagian atas ini, klik settingnya. Di bagian ini batasi satu tanggapan. Presentasinya saya hanya tampilkan status progress. Untuk bahasa Inggris, saya sengaja tidak melakukan acak urutan pertanyaan. Jangan lupa ya ini ya. Karena ini nanti akan merubah struktur daripada soal, nomor soal. Ini sangat berbahaya untuk soal yang berbahasa Inggris yang berkaitan dengan listening. Ya. Baiknya ini dimatikan. Kemudian, klik quiz, kemudian segerakan, dan yang bagian bawahnya saya matikan. Ya. Bagian atasnya jadikan kuisnya harus aktif. Ya. Lalu kita tekan simpan. Nah, untuk acak pertanyaan, sekali lagi saya tidak menggunakannya, saya hanya melakukannya di bagian reading, di bagian acak urutan di sini, acak urutan opsinya saja. Jadi hanya ini yang saya acak, ya. Seperti itu. Oke, selesai untuk pembuatan soal bahasa Inggris. Kemudian kita close dulu, ini sudah tersimpan secara otomatis dan settingan sudah kita lakukan. Kemudian saya akan close bagian ini dan YouTube-nya pun saya close di sini. Kemudian di bagian ini, di sini masih blank quiz, biarkan saja, tidak ada masalah. Lalu bagian ini kita klik di sini, kita jadwalkan. Lihat jadwalnya, di sini dijadwalkannya jam 9.30 waktu anak-anak mengisi daftar hadir. Berarti di tanggal 13 jam 09.30. Kita jadwalkan. Oke. Kita lihat yang matematika. Kita tunggu dulu, ada daftar hadir, ada soalnya. Ya. Kita lihat yang bahasa Inggris, baru ada soalnya saja. Nah, bagaimana caranya saya membuat daftar hadir? Tapi saya tidak membuat ulang, saya menduplikat dari yang bagian awal. Oke, cara menduplikat yang benar dan aman, saya akan buka tab baru, kemudian saya klik di sini, saya pilih Drive. Jadi saya menduplikatnya dari Google Drive-nya. Kita masuk ke Classroom, karena secara otomatis seluruhnya akan dimasukkan ke dalam Classroom. Oke, di sini kita cari folder ujian kita, yaitu multimedia. Berarti ini ya. Saya klik 2 kali. Nah, di sini akan terdapat Google Form yang sudah kita buat sebelumnya. Daftar hadir, matematika, kemudian soal matematika, kemudian soal bahasa Inggris. Adapun jika Anda menemukan di sini misalnya ada blank quiz atau formulir yang belum selesai, boleh dihapus ya. Boleh diklik kanan hapus seperti itu. Oke, sekarang saya akan duplikat di daftar hadir matematika. Klik kanan di sini, kita pilih buat salinan. Klik buat salinan. Tunggu sampai proses penyalinan selesai. Ya. Oke, di sini sudah tersalin. Kemudian salinan ini yang akan kita gunakan. Berarti saya kembali ke sini, saya masuk ke bahasa Inggris. Klik di bagian ini, klik edit di sini. Nah, di sini saya bukan membuat, tapi menambahkan. Klik tambahkan, klik Google Drive. Klik Drive saya, kemudian klik Classroom, klik 2 kali. Kemudian klik 2 kali multimedia. Nah, di sini ada cari yang salinan. Nah, ini dia nih, salinan, daftar hadir. Kita tambahkan. Jadi saya tidak merename-nya di Google Drive, ya, tidak merename-nya di Google Drive, tetapi merename-nya langsung di sini. Saya klik di sini.
Saya rubah di bagian atasnya, judulnya, salinannya saya hapus, daftar hadirnya tinggal dirubah menjadi bahasa Inggris. Saya duplikat lagi, saya klik dulu di luar. Jika tidak berubah judulnya, kita blok saja, kita klik kanan copy, klik di sini, hapus dulu, klik kanan, paste. Seperti itu. Maka daftar hadir bahasa Inggris sudah terbuat ya. Oke. Sudah tersimpan secara otomatis dan kita lihat di sini settingannya, umum, presentasi, kuis sudah benar semua, tinggal tekan simpan. Kita tinggal tekan close. Yang Google Drive-nya juga saya close. Seperti itu. Nah, sudah selesai di sini, sudah masuk. Jangan lupa untuk menjadwalkan, mengklik tombol jadwalkan. Sebab kalau kita klik tugas, ini tidak akan tersimpan di sininya. Kita klik jadwalkan. Karena sudah disetting jadwal sebelumnya. Oke, sudah masuk ke sini dan di bahasa Inggris sekarang sudah ada soal bahasa Inggris dan daftar hadir bahasa Inggris. Ya, untuk meminimize, kita klik saja seperti ini. Baik, itulah pembahasan tentang pembuatan soal bahasa. Kita akan bertemu kembali di tutorial selanjutnya.